Assalamualaikum sahabat setiap Sleman Rumahan dimanapun berada. Seperti biasa sambil santai sambil berbagi buat teman-teman semua. Mudah-mudahan hari ini pada sehat, burungnya tambah gacor, tambah membanggakan. Nah, hari ini saya mau membahas seputar ulet Hongkong. Jadi manfaat ulet Hongkong untuk pleci, terus juga cara pemberian, dan juga mengatasi burung yang nggak mau ulet Hongkong. Nah, cuma sebelum lebih lanjut, jangan lupa di share dulu, di like, dan juga di subscribe untuk mendukung Sleman Rumahan. Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Sleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, jadi banyak teman-teman semua yang menggunakan settingan pleci, termasuk saya sendiri, yaitu menggunakan ulet Hongkong. Nah, cuma di sisi lain mungkin banyak orang juga yang belum paham kenapa pakai ulet Hongkong, terus takarannya kayak mana. Nah, jadi buat teman-teman semua, simak terus videonya. Jadi pembahasan satu persatu biar detail. Nah, jadi yang pertama manfaat ulet Hongkong. Ulet Hongkong ini punya banyak manfaat untuk pleci. Yaitu yang pertama bikin dia kenyang, itu udah pasti. Kemudian kandungan protein dia tinggi. Kandungan proteinnya terlalu tinggi. Jadi bagus untuk menaikkan birahi pleci. Nah, permasalahannya banyak orang yang bingung ngasihnya gimana. Nah, kalau misalnya mau ngasih untuk pleci, itu kasih yang putih. Ada yang putih, ada yang coklat seperti ini. Nah, ini nggak ada yang putihnya. Jadi bisa saya tampilkan gambar yang putih seperti ini. Nah, ini yang putih ini kan dia lebih empuk. Jadi burung mau, biasanya kalau nggak terbiasa dikasih yang coklat, dia ini dibuang. Nah, cara pemberiannya kalau saya sendiri pagi 5 sama sore 5. Nah, terus kalau misalnya nggak ada yang putih, kasih yang coklat, bisa dengan dikasih dipotong. Nah, ini dia masih main-main lagi. Di aviari, dibiarin dulu diumbar. Nah, jadi kalau ngasih yang coklat, dipotong palanya, kemudian dipencet isinya sini. Nah, biasanya kalau dikasih yang hitam atau yang coklat, dia itu dibuang. Nah, caranya seperti itu tadi, dipotong kepalanya, kemudian dikasih. Nah, kalau misalnya dia nggak mau ulet, itu mungkin ada dua faktor. Dia nggak mau karena dia memang nggak doyan ulet. Yang kedua, mungkin dia takut sama kita yang ngasih makan pakai tangan. Nah, kalau dia nggak mau ngasih makan ulet, ada dua cara. Yang pertama, bisa diterapi lapar. Nah, lebih enak lagi kalau misalnya ada yang burung pleci yang udah mau makan ulet, itu bisa dicampur dalam satu kandang. Jadi dicampur jadiin satu, kemudian dikasih ulet agak banyakan di cepuknya, biar dia ngelihat yang satunya ini makan, kemudian yang satunya mau ngikutin. Nah, kalau misalnya dia tetap nggak mau pakai ulet, memang tetap nggak doyan pakai ulet, ya udah berarti pakai yang lain. Toh masih ada kroto, masih ada yang lain. Nah, kalau misalnya nggak mau makan ulet pakai tangan, dia udah mau makan ulet, cuma dikasih pakai tangan ini nggak mau. Biasanya, nah seperti ini. Nah, ini tetap kasih yang coklat. Nah, dia nggak mau. Nah, ini karena memang belum lama, masih baru berapa lama ya, masih sekitar berbulan-bulan. Cuma nggak pernah saya kasih ulet karena memang udah lama bener nggak kasih ulet. Nah, biasanya settingan saya tanpa ulet, tanpa buah, jadi cuma pur aja. Purnya pakai nutri sama dicampur sama super feed.
Nah sekarang lagi ekonomi lagi kritis, jadi pakai pur leopard. Nah harus pakai ulet lagi, pakai buah lagi. Nah cara ngatasnya seperti ini. Nih pleci ini ada dua pleci, yang ini yang udah anteng, ini udah mendingan lah, udah mendingan, udah jinak, dia udah doyan ulet, yang ini belum. Nah jadi cara pemberiannya supaya menarik yang ini, supaya mau ulet dengan kandang yang ini, jadi kita memberinya posisi seperti ini. Nah biar dia mau melihat. Nah cuma dengan catatan burung yang ini harus mau makan ulet dulu. Kalau misalnya dia nggak mau makan ulet, walaupun kayak gini dia nggak bakalan mau. Nah ini teknik ini cuma bikin supaya burung mau makan ulet dengan dikasih dengan tangan. Kasih dengan posisi seperti ini, jangan-jangan di sini terlalu jauh. Jadi yang ini nggak melihat kandang yang ini. Nah coba kasih seperti ini. Nah kita amatin biar dia anteng juga. Nah ini kalau dia kasih yang coklat kurang begitu. Nah sekarang kita coba ganti, dipotong palanya. Nah seperti ini, pencet. Nah kalau seperti ini dia doyan. Nah biar burung sebelah, nah kita lihat respon dari burung sebelah, dia pasti mengamati, dia ngeliat. Nah ini untuk burung supaya dia paham bahwa kita ini bukan makhluk yang menakutkan, jadi dia tahu. Nah sekarang kita coba lagi kasih dengan yang satunya. Nah sekarang kita coba, kita kasih dari sebelah sini. Nah, dia takut-takut, tapi lama-lama dia mulai berani. Nah dia udah nyoba. Nah, kasih kayak ini lagi. Jadi kalau misalnya dia masih nggak mau, masih ketakutan lagi, kasih ke kandang sebelahnya lagi. Nah jadi kalau buat pemberian ulet ini, jangan sampai kandangnya nggak sejajar. Kalau seperti ini, nah jadi satu terlalu tinggi, satu terlalu rendah. Nah ini nggak bisa. Jadi usahakan sejajar. Sejajar ini antara tangkringan ke tangkringan. Nah seperti ini kan sejajar. Nah tinggal pemberiannya seperti ini aja, konsisten.
rutin. Jadi pemberian ulet seperti ini, seperti tadi dia nyoba sedikit, kemudian nggak mau lagi, nyoba lagi. Nah, kalau dalam pemberian ulet Hongkong ini dampak dia terlalu panas. Jadi ketika kita beri dia berlebihan, mungkin dia bakalan rontok bulu alias nyulam. Nah, ini ciri-ciri nyulam seperti ini. Di kepala dia seperti uban, ada putih-putih. Nah, ini kemarin sempat, dia kan lama nggak pernah saya kasih ulet Hongkong karena dengan pur Nutribird sama pur Superfeed saya campur jadi satu. Nah, tapi karena ekonomi yang lagi kritis, nah ini purnya saya kasih pur Leopard, jadi harus pakai ulet lagi, pakai buah lagi. Nah, lama nggak kasih ulet, begitu saya kasih langsung kasih 5. Nah, itu biasanya rontok bulu. Nah, masalah perawatan untuk nyulam ini saya udah buat, tinggal disimak aja. Nah, kemudian ada beberapa mitos tentang ulet Hongkong. Kata banyak teman-teman bilang kalau kasih ulet Hongkong kebanyakan katanya bisa bikin katarak. Nah, cuma kalau hal itu mitos, bukan fakta. Saya sendiri sering kok saya kasih burung-burung besar seperti dulu kacer, jalak suren, murai dan lain-lain, saya kasih banyak ulet Hongkong, bukan katarak, paling cuma rontok bulu. Nah, kalau masalah katarak itu biasanya disebabkan bukan karena ulet Hongkong, tapi biasanya setelah dijemur panas langsung kita kerodong. Nah, itu karena bisa merusak lensa mata. Contohnya seperti ini, kita berjemur panas, setelah berjemur kita masuk ke rumah, otomatis kita langsung gelap karena area lensa mata ini kan juga butuh adaptasi dari perubahan cahaya. Nah, itu aja yang saya tahu masalah ulet Hongkong, masalah mata ulet Hongkong, mata burung tentang katarak. Nah, jadi masalah ulet ini, kembali ke ulet. Pemberian ulet ini usahakan pagi 5, sore 5. Kalau misalnya dengan ulet kandang ini bagus, dia nggak panas jadi nggak bikin rontok bulu. Ulet kandang itu protein juga tinggi, cuma nggak setinggi ulet Hongkong. Perbandingannya 1:3. 1 ulet Hongkong, 3 ulet kandang. Nah, enaknya ulet kandang itu dia nggak bikin rontok. Cuma memang agak sulit nyarinya. Di sini juga susah kalau masalah ulet kandang. Kalau masalah rawatan lain saya udah buat, tinggal disimak aja. Buat yang baru mampir, salam kenal. Saya Andri Suban. Bisa di follow Facebook saya Andri Suban atau juga Instagram Pleman Rumahan. Jadi sekali lagi di sini saya cuma sekedar berbagi buat teman-teman semua, bukan mengajari apalagi menggurui. Jadi kita sama-sama belajar, nggak ada guru, nggak ada murid, kita sama-sama berbagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan juga mudah-mudahan teman-teman pleci mania, plecinya makin gacor, makin membanggakan. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.